Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Perkenalkan, nama saya Lilis Kumalasari dengan NIM 243200010. Saya mahasiswa dari STIA Bala Putra Dewa Palembang. Saya di sini akan membuat tugas mata kuliah sosiologi tentang teori cermin diri dan teori pertukaran. Ayo saja kita mulai. Cermin diri atau Looking Glass Slave Theory. Teori cermin diri yang ditemukan oleh Charles Horton Coley adalah konsep penting dalam sosiologi yang menjelaskan bagaimana individu membentuk konsep diri mereka melalui interaksi sosial dan persepsi orang lain. Coley berpendapat bahwa kita melihat diri kita sendiri melalui mata orang lain, seperti melihat diri kita di cermin. Teori ini menggambarkan proses pembentukan identitas dan citra diri yang kompleks. Konsep-konsep utama dari cermin diri. 1. Imajinasi. Tahap pertama dalam teori ini adalah kita membayangkan bagaimana orang lain melihat kita. Kita mencoba untuk memahami bagaimana penampilan, perilaku, dan karakteristik kita diinterpretasi orang lain. Yang kedua, penilaian. Setelah kita membayangkan bagaimana orang lain melihat kita, kemudian kita menilai bagaimana mereka merasakan kita berdasarkan imajinasi kita. Kita mencoba untuk memahami apakah orang lain menganggap kita sebagai orang yang baik, buruk, menarik, atau tidak menarik. Yang ketiga, perasaan. Tahap terakhir adalah kita mengembangkan perasaan tentang diri kita berdasarkan penilaian orang lain. Jika kita membayangkan orang lain melihat kita dengan positif, kita cenderung merasa baik tentang diri kita sendiri. Sebaliknya, jika kita membayangkan orang lain melihat kita dengan negatif, kita cenderung merasa tidak nyaman atau tidak percaya diri. Contohnya, seorang anak yang ingin tampil baik di sekolah. Ia membayangkan bagaimana gurunya akan menilai prestasinya, kemudian menafsirkan reaksi gurunya terhadap pekerjaannya, dan akhirnya mengembangkan perasaan tentang dirinya sendiri berdasarkan penilaian tersebut. Jika guru memberikan pujian, anak tersebut akan merasa bangga dan percaya diri. Sebaliknya, jika guru memberikan kritik, anak tersebut akan merasa malu atau tidak aman. Implikasi. Teori cermin diri menekankan pentingnya interaksi sosial dalam membentuk citra diri. Cara orang lain berinteraksi dengan kita, menilai kita, dan menanggapi kita memiliki dampak besar pada bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Teori pertukaran atau Social Exchange Theory. Jürgen Habermas, seorang sosiologi Amerika lainnya, mengembangkan teori pertukaran yang berfokus pada bagaimana individu membuat keputusan dalam interaksi sosial berdasarkan pertimbangan keuntungan dan kerugian. Teori ini berasumsi bahwa manusia adalah makhluk sosial yang berusaha memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian dalam interaksi sosial. Prinsip-prinsip teori pertukaran. 1. Prinsip keuntungan. Individu cenderung terlibat dalam interaksi yang memberikan keuntungan lebih besar daripada kerugian. Kedua, prinsip keadilan. Individu cenderung mengharapkan keadilan dalam pertukaran, yaitu mendapatkan imbalan yang sepadan dengan kontribusi mereka. 3. Prinsip ketergantungan. Individu cenderung lebih menghargai hubungan yang memberikan keuntungan lebih besar dan lebih sulit untuk digantikan. Keempat, prinsip kedekatan. Individu cenderung lebih mudah berinteraksi dengan orang-orang yang terdekat secara fisik dan sosial. Contohnya, dalam hubungan romantis, pasangan cenderung bertahan dalam hubungan tersebut jika mereka merasa mendapatkan keuntungan lebih besar daripada kerugian, seperti cinta, dukungan, dan kebahagiaan. Implikasi teori pertukaran membantu kita memahami bagaimana individu memilih teman, pasangan, dan kelompok sosial, serta bagaimana mereka berinteraksi dalam berhubungan konteks sosial. Perbandingan.
Teori cermin diri dan teori pertukaran, meskipun berbeda dalam fokus, saling melengkapi dalam menjelaskan perilaku sosial. Teori cermin diri menekankan bagaimana orang lain membentuk citra diri kita, sementara teori pertukaran menjelaskan bagaimana kita membuat keputusan dalam interaksi sosial berdasarkan keuntungan dan kerugian. Hubungannya, satu, teori cermin diri dapat membantu menjelaskan kita mengapa kita mencari persetujuan dari orang-orang yang kita anggap penting, karena persetujuan tersebut dapat meningkatkan citra diri kita. Yang kedua, teori pertukaran dapat menjelaskan mengapa kita cenderung mempertahankan hubungan yang memberikan keuntungan lebih besar, meskipun hubungan tersebut mungkin tidak selalu sesuai dengan citra diri kita. Kesimpulannya, kedua teori ini memberikan perspektif yang berharga dalam memahami perilaku sosial dan interaksi manusia. Teori cermin diri membantu kita memahami bagaimana orang lain membentuk citra diri kita. Sementara teori pertukaran menjelaskan bagaimana kita membuat keputusan dalam interaksi sosial berdasarkan pertimbangan keuntungan dan kerugian. Dengan memahami kedua teori ini, kita dapat lebih memahami kompleksitas perilaku manusia untuk interaksi sosial yang terjadi di sekitar kita.